Hello everybody, halo semuanya. Ini Inggris dari nol untuk profesional yang bekerja ya. Jadi nanti kosakata yang kita rancangnya untuk profesional yang bekerja. Dan ini tuh bener-bener dari nol ya. Sekarang kita masih intro dulu. Topik hari ini adalah small talk about work and English. Small talk. Ntar lu aku stabiloin deh biar lebih fokus ya guys ya. Small talk di sini artinya ngobrol santai atau ngobrol kecil-kecilan untuk kenalan, biasanya small talk ya. About work, tentang pekerjaan, and English, dan hubungannya sama bahasa Inggris. Hari ini aku ada guest guest student. Guest student aku adalah Rizka, adminku. Say hi Rizka. Halo. Nah itu kedengeran ya. So, kita pindah ke slide yang pertama. Jadi sistem pembelajaran kita kayak gini ya guys. Aku baca, Rizka baca, kamu juga nanti dikasih waktu untuk ngikutin juga ya. Oke. Atau bacanya bareng aja nanti. So, small talk about work. Ya, ngobrol-ngobrol santai tentang pekerjaan. Jadi, ini ada naskah or script, teacher, student, ya, guru, siswa, sama read along, okay? Read along itu artinya baca bareng, okay, gitu ya. Okay, ready? Aku dulu nih, me first ya. Hi, good afternoon. Hi, selamat siang. Good afternoon. How are you today? How are you today? Apa kabarnya hari ini? Okay, and the student, Rizka? 1. Never better. 2. I'm alright. 3. Could be better. Okay, yang mana nih? Ini ada 3 pilihan. Which one are you? 3. Could be better. Why? Kenapa could be better? Because I'm sick. Oke, karena sakit. Suara Rizka kedengeran ya? Oke, so number 1, never better. Artinya kayak aku tidak pernah dalam kondisi yang lebih baik dari hari ini. Maksudnya udah kondisinya terbaik hari ini. Gitu ya. So very good. Never better. Okay. 2, I'm alright. Ya, aku nggak apa-apa. Aku oke-oke aja. Netral. Tapi lebih negatif ya. Netral lebih negatif tapi. 3, could be better. Bisa lebih baik. Berarti lagi tidak baik. Gitu ya. And Rizka said it's because she's sick. Ya kan? Jangan ngangguk. Iya gitu. Gak kedengeran. Iya benar. Okay. Sorry. Okay, so next. I'm sorry to hear that. Ya, aku pakai sorry di sini karena Rizka lagi jawabnya could be better. Jadi dia itu lagi tidak enak badan, ya. Jadi I'm sorry to hear that. Oh maaf ya, kamu lagi begitu gitu. Kalau I'm glad to hear that, pakai glad yang ini, itu berarti oh aku senang mendengarnya. Itu untuk yang positif ya. Never better. I'm glad to hear that. Oke, paham? How was work today? Gimana kerja hari ini? Busy? Sibuk? Nada gitu ya. How was work today? Busy? Oke, Rizka. 1. It was quiet. Not too many chats. Ntar dulu, ulang lagi. It was quiet. Oh, okay, sorry. 1. It was quiet. Not too many chats. 2. Not too busy. I finished work as usual. 3. Yes, very busy. Many people send direct messages. Karena di belakangnya ada GES ya. Messages. Sekali lagi. Yes, very busy. Many people send direct messages. Direct messages. Yes, very good. Ini bacanya boleh direct, boleh direct. Oke, artinya apa dulu Nich ya? It was quiet. Artinya apa tuh? Artinya apa tadi? Aku lupa. Quiet tuh sunyi. Iya. Kayak siapa? Ya, it was quiet aja. Berarti nggak sibuk, ya, gitu kan? Ya, biasa aja. Kejauhan dari mic. Padahal udah di sini nih. Okay, so it was quiet artinya kayak yang nggak sibuk, biasa-biasa aja, gitu ya. Boleh lihat Rizkanya nggak bisa, Rizka nggak mau di kamera.
Okay, not too many chats. Nggak terlalu banyak chat yang masuk ya. Okay, number 2. Not too busy artinya? Tidak terlalu sibuk. I finished work as usual. Artinya apa tuh? Aku menyelesaikan pekerjaanku seperti biasanya. Yes, as usual, seperti biasanya. Okay, and 3, yes, very busy. Iya, sangat sibuk karena Nggak ada karenanya di situ, Bu. sorry. Many people sent direct Banyak messages. orang ngirim pesan ke sosial media SGA. Iya. Itu tentu tiap hari. Iya dong, kita harus targetnya rame dong. Oke, jadi many people sent direct messages. Banyak yang mengirim, kita pakainya direct messages karena Rizka juga in charge of DM ya, DM. Oke, DM di sosmed. Oke, next page. Oh, really? Oh gitu. Ya, oh really? Gitu. What did you do today at work? Kamu ngapain aja hari ini di kantor atau pas kerja? 1. I replied to new students and parents. Oke. 2. I told 2 tutors about their schedules. Yes, okay. So Rizka said tutors. Jadi T-nya itu very very ini O-nya dibacanya ya, tutors. Tutors. Ya, jadi bukan O gitu ya. Tutors. Yeah. Kalau aku ngomongnya tutors. Tutors, okay? Nah, which one are you? 1. I replied to new students and parents. I replied to new students and parents. Jadi artinya apa tuh? Aku membalas siswa baru dan para orang tua. Ya, Balas yang ngechat. Iya. Iya, benar. Oke. Kalau misalnya dua-dua jawabnya apa ya? Mungkin kita sambung pakai kata and aja ya. I replied to new students and parents and I talked to tutors about their schedule kalau dua-duanya. Next, through chat, melalui chat. Yeah, through chat. Ya, through chat. Good, good. Nah, ini bacanya through untuk yang pusing ya. Ini OUGH itu agak ribet dalam bahasa Inggris. Ini through, melalui chat. Okay. Were these chats in English or Indonesian? 1. Mostly English or Indonesian. 2. A mix of both. Yang 1 ini pilih salah satu aja ya. Mostly English, sebagian besar English. Mostly Indonesian, sebagian besar bahasa Indonesia. Yes, yes. A mix of both artinya? Campur keduanya. Ya, campuran keduanya ya, Inggris Indonesia. Untuk pertanyaannya tadi belum aku translate, lupa. Were these chats in English? Apakah chat ini dalam bahasa Inggris or Indonesian atau bahasa Indonesia? Gitu. So which one is your answer by the way? 1. Mostly Indonesian. Mostly Indonesian ya. Oh, ngechat SGA pakai bahasa Inggris, coba. Cobain. Bisa kok, bisa balas. Nah, itu Rizka bisa bales makanya. Okay. Next. Nice. So, you work as an admin at an English course, right? Nice. Taruh dulu. Sorry. Terlalu bersemangat ya. Terlalu semangat siswanya, nggak apa. Okay, nice. Bagus, keren-keren ya gitu ya. So, you work, jadi kamu kerja as an admin, sebagai admin at an English course, di kursus bahasa Inggris. Right, ini artinya kan atau ya gitu ya. Okay. Jawabannya adalah Yes, that's right. yes, that's right. Good. Now, so you help students and teachers every day. Jadi, kamu help membantu students and teachers, siswa dan guru-guru atau tutors ya, every day, setiap hari? Yes. Oke, nadanya udah mulai nyaman. Oke, next. Sounds like an important job. Sounds like kedengarannya seperti an important job, pekerjaan yang penting ya, important. Oke. You should, di mana tuh kata-kata you should? You probably use English at work, don't you?
Nah, ini struktur pertanyaannya sama kayak write tadi ya. Jadi bisa write kayak gini, bisa juga don't you, should you, could you, itu banyak nanti kita pelajarin, oke? You probably artinya kamu mungkin atau kemungkinan use some English, memakai sedikit bahasa Inggris at work, di kantor. Don't you? Ya kan? Atau kan gitu. Oke, one. 1. I do. 2. Sometimes. 3. Not much. Jawabnya not much. Not much for Rizka ya. So, I do ya. Aku sering pakai bahasa Inggris. Sometimes artinya Kadang-kadang. kadang-kadang. Not much artinya Tidak terlalu. ya nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu gitu. Bisa juga not really. Itu pilihan lainnya. Not much, not really. Paham? Oke, next. Oke. Sekarang aku tanya, when do you use English? Kapan kamu pakai bahasa Inggris? Maybe when you broadcast messages or talk to foreign tutors. Maybe, mungkin, when you broadcast messages, kalau bikin broadcast message, gitu ya. Or talk to foreign tutors, atau ngobrol ke tutor yang, what is foreign? Ini bacanya foreign ya. Tahu nggak artinya foreign? Apa-apa? Asing. Foreign artinya asing, berarti orang luar negeri ya. Jadi foreign tutors itu tutor yang bukan WNI mungkin kayak gitu. Oke. Your answer? Well, most messages are in Indonesian, but yes, sometimes with the tutors or when I post videos with captions. Ada yang salah tuh. Ingat nggak? Messages. Yes. Ulang sekali lagi. Well, most messages are in Indonesian, but yes, sometimes with the tutors or when I post videos with captions. Yeah. So here, most messages are in Indonesian kayak tadi ya. Ya, banyak chat yang masuk, sebagian besar dari chat yang masuk itu pakai bahasa Indonesia, are in Indonesian, dalam bahasa Indonesia. But yes, tapi ya, sometimes with tutors, kadang, sometimes kan kadang tadi udah muncul ya, with the tutors, dengan tutor. Or when, atau ketika I post videos with captions, aku posting video dengan caption. Ya, jadi adminku Rizka ini kadang-kadang atau sering kali posting video-video dengan hashtag bahasa Inggris, caption bahasa Inggris kayak gitu ya. Oke, jawaban aku I see. I see itu apa tuh? Oh, I see kayak gitu. Tahu nggak I see? Ya, aku mengerti. Jauh banget dari mic ibu. Ya, aku ngerti. Sorry. Oke ya, I see itu oh gitu. Oh, aku ngerti kayak gitu ya. Do you ever need to spell names, emails, or phone numbers in English? Apakah kamu perlu ya need to spell untuk spelling nama, email, mengeja nama, email, atau nomor telepon dalam bahasa Inggris? My boss is Indonesian, so it's rarely in English. Coba terjemahin. Bos saya orang Indonesia, jadi sangat langka menggunakan pakai bahasa Inggris. Ya, rarely. Coba sekali lagi. So it's rarely in English. Rarely. Kalimat fullnya. My boss is Indonesian, so it's rarely in English. Taruh dua kata yang harus diperbaiki. My boss. My boss Lanjut is Indonesian, so it's rarely. It's rarely in English. Oke, lidah belibet di R dikit ya. Rarely. Lidahnya pendek, guys. So it's rarely in English. Ya. Oke. Lanjut. Terakhir. Okay, perfect. That's what we'll practice. Itu yang akan kita latih, ya. That's what we'll practice. Will ini artinya we will, ya. Jadi kita akan. Next class berikutnya, we'll focus on on the English alphabet. Alfabet bahasa Inggris.
how to say letters clearly. Gimana cara mengeja atau mengucapkan huruf-huruf secara jelas when you talk at work, ketika kamu sedang ngobrol di kantor, ya. On the phone, pas telepon, sama or in email conversations, atau di email, percakapan melalui email, okay? Sound good, artinya ngertikah, setujukah dengan plan ini gitu ya artinya. Sound good, ini agak native bahasanya dari tadi ya, aku milihnya. Oke, jawabannya? Sounds good. Ya, kalau ada yang nanya, sound good, kamu setuju dengan plan ini? Oke, ngerti, kayak gitu, itu artinya jawabannya harus pakai S ya. Sounds good. Ada S-nya belakangnya. Nih, lihat ya. Oke, jadi pahamkah? Bisa baca barengkah? Semoga bisa ya. Nanti besok kita bakal streaming lagi untuk the next class. Komen absen kalau kamu sudah sampai terakhir. Kalau kamu udah nyampe, ini nanti bakal diupload di TikTok Wina Beginner English. Ini di streamingnya di TikTok SG Academy English live classnya. Dan nanti di YouTube bakal diupload juga. Sampai jumpa, bye-bye.